Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Penjaga Muda. Ya, kali ini saya akan memberikan sebuah pengumuman tentang penerimaan calon taruna taruni sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Jadi, seleksi penerimaan calon taruna taruni sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni 2024 secara online dengan ketentuan sebagai berikut. Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Formasi umum merupakan kebutuhan yang dipenuhi dari peserta lulusan SLTA sederajat. Sedangkan formasi pegawai merupakan kebutuhan yang dipenuhi dari peserta yang telah diangkat sebagai PNS Kemenkumham. Jadi, untuk alokasi ini ada formasi umum dan formasi pegawai. Kalian jangan sampai salah pilih formasi, teman-teman. Lalu untuk persyaratannya adalah untuk formasi umum, ya silahkan kalian simak, teman-teman. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kedua pendidikan SLTA, ketiga usia minimal 17 tahun dan maksimal 23 tahun pada awal pendaftaran tanggal 15 Mei 2024. Tinggi badan pria 170, wanita 160, berbadan sehat dan seterusnya. Bagi pria tidak boleh bertato ataupun tidak boleh memiliki bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya. Begitupun dengan wanita tidak boleh bertato dan tidak boleh bertindik di bagian lainnya kecuali di telinga ya. Lalu belum pernah menikah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah kepala desa setempat. Oke, silahkan kalian perhatikan. Bagi wanita belum pernah melahirkan, bagi pria belum pernah memiliki anak biologis. Bersedia ditempatkan pada unit pelaksana teknis, imigrasi maupun pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Tidak sedang menjalani ikatan dinas dan seterusnya. Sedangkan untuk formasi pegawai, untuk teman-teman pegawai silahkan kalian perhatikan dan cermati sendiri, teman-teman. Kalian sudah punya PDF-nya kan? Ya, sepertinya untuk formasi pegawai ini agak lebih rumit pendaftarannya, persyaratannya. Oke. Oke, next kita lanjut ke bagian formasi. Untuk formasi Poltekim, formasi umum, pria 175 dan wanita 25. Sedangkan untuk Poltekim formasi umum, pria 150, wanita 50 orang. Ya, jadi jumlah keseluruhan untuk formasi umum ini ada 400 orang. Sedangkan untuk formasi pegawai, ya Poltekim dengan jumlah keseluruhan 110 orang. Ya, jadi kalian jangan sampai salah memilih formasi, teman-teman ya. Berbeda untuk umum dan pegawai. Lalu untuk cara pendaftaran, mekanisme pendaftaran adalah untuk umum silahkan kalian buka laman dikdin.bkn.go.id dimulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni. Sedangkan untuk pegawai, lamannya adalah simpek.kemenkumham.go.id. Jadi membukanya menggunakan login password simpek Kemenkumham. Lalu calon peserta hanya boleh memilih satu sekolah kedinasan. Apabila memilih lebih dari satu, maka secara otomatis dinyatakan gugur tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi. Ya, ini perlu kalian cermati juga, teman-teman. Ya, lanjut ke bagian dokumen. Saya percepat ini agar mempercepat durasi ya, teman-teman. Jika ada yang kurang jelas silahkan kalian perlambat videonya. Ya, dokumen untuk formasi umum ada surat lamaran bermaterai. Kalian dapat unduh di laman Catar Kemenkumham, lalu ada KTP, ijazah asli. Lalu bagi peserta lulusan SLTA yang belum keluar ijazahnya wajib melampirkan surat keterangan lulus yang ditandatangani kepala sekolah. Lalu ada akte kelahiran, surat keterangan belum menikah yang ditandatangani oleh lurah kepala desa sesuai domisili. Setelah itu ada surat pernyataan 6 poin ditandatangani dengan tinta hitam bermaterai 10.000. Formatnya dapat kalian unduh pada laman Catar Kemenkumham. Setelah itu ada surat pernyataan dari orang tua juga dapat kalian unduh di laman Catar Kemenkumham.
Selanjutnya ada foto berlatar belakang biru untuk Poltekim dan merah untuk Poltekip. Ya, jadi jangan sampai kalian salah ya di bagian foto ini, bisa fatal teman-teman. Setelah itu seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan dokumen asli berwarna, tidak hitam putih. Ya, kita lanjut ke tahapan seleksi. Seleksi dilaksanakan melalui 3 tahapan dengan menggunakan sistem gugur, meliputi tahapan seleksi administrasi, tahapan SKD, tahapan seleksi lanjutan, terdiri dari tes kesehatan, pengamatan fisik, tes kesemaptaan, tes psikologi, tes wawancara, dan keterampilan. Ya, untuk bagian lain silahkan kalian cermati dan perhatikan sendiri teman-teman. Ya, karena terlalu panjang untuk menyingkat durasi video. Selanjutnya untuk rencana jadwal pelaksanaan seleksi sebagai berikut. Pengumuman 14 Mei 8 sampai dengan 28 Mei, pendaftaran secara online dan unggah dokumen 15 Mei sampai dengan 13 Juni. Ya, untuk formasi umum silahkan buka laman Dikdin, dan untuk pegawai silahkan buka Simpek Kemenkumham. Lalu ada seleksi administrasi 15 Mei sampai 17 Juni, ada SKD 18 Juli sampai dengan 6 Agustus 2024. Setelah itu ada pelaksanaan seleksi lanjutan, tes kesehatan, pengamatan fisik, kesemaptaan psikologi, dan wawancara sekitar Agustus sampai dengan September 2024. Dilaksanakan secara terpusat di Jakarta. Pengumuman kelulusan akhir pada September 2024. Ya, saya kira sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.